Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Rahmat Arsyandi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman serta pemahaman yang saya dapatkan terhadap pembelajaran di hari kedua, khususnya tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan judul Tantangan Keterlambatan Transformasi Digital di Pemerintah Daerah dan Penipuan Digitalisasi. Pada hari kedua ini, saya mendapatkan wawasan yang sangat penting mengenai bagaimana aparatur sipil negara dikelola secara strategis dan profesional, serta bagaimana transformasi ASN ke depan harus diarahkan menuju ke konsep Smart ASN. Memasuki materi pertama, yaitu manajemen ASN. Materi pertama yang saya pelajari adalah tentang mencakup proses perencanaan kebutuhan pengadaan pengembangan karir pada ASN. Satu hal yang saya pahami lebih dalam adalah bahwa manajemen ASN bukan hanya soal administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap ASN bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tentu saja hal ini berkaitan dengan yang namanya manajemen ASN. Bagaimana tidak? Sangat disayangkan jika kita mengetahui bahwa kebutuhan institusi itu adalah mungkin mencakup, semisal kayak kita nih, di instansi kita tuh Basarnas, kita membutuhkan sosok-sosok rescuer yang memiliki fisik di atas rata-rata. Maka sangat disayangkan jika kita tidak dapat menggunakan manajemen ASN yang baik. Mungkin saja kita malah menerima orang yang memiliki kelebihan di bidang ekonomi, di bidang bahasa. Bukan suatu hal yang salah untuk menerima mereka, namun sangat disayangkan ketika potensi mereka di bidang keuangan dan di bidang bahasa tadi itu tadi malah kita paksa untuk berubah haluan ke arah fisik. Nah, di sini nih pentingnya manajemen ASN untuk memilih dan memilah kita tuh butuhnya apa, pengadaannya apa, lalu pengembangan karir kedepannya itu seperti apa. Nah, di sini nih manajemen ASN itu berperan agar potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap ASN itu bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi yang juga dapat digunakan secara optimal untuk melayani masyarakat, yaitu pelayanan. Nah, lalu artinya setiap proses manajemen ASN ini harus berbasis pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Saya mulai menyadari bahwa jika manajemen ASN dilakukan dengan tepat, maka budaya kerja birokrasi akan semakin profesional dan adaptif. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pemahaman tentang Smart ASN. Selanjutnya saya mempelajari konsep Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, wawasan global, menguasai teknologi informasi, dan memiliki jiwa pelayanan publik yang tinggi. Konsep ini sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang. Sebagai ASN, kita tidak bisa lagi hanya berfokus pada tugas rutin, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Bagaimana tidak? Informasi saat ini tuh berjalan dengan begitu cepat. Dan kita sebagai seorang ASN itu juga dituntut harus melakukan pelayanan dengan cepat, harus mengelola informasi dengan cepat. Sangat disayangkan jika kita sebagai ASN yang smart itu tidak bisa menggunakan satu teknologi sosial media untuk mencari informasi yang dapat kita gunakan dalam melayani masyarakat. Semisal saat ini kan sudah menjadi trending untuk live di sosial beberapa platform, misal TikTok, Facebook, dan lain-lain. Di instansi kita sendiri Basarnas, kita itu sudah bisa, mungkin ke depannya sudah bisa mulai bergerak tanpa adanya laporan, karena kita sudah bisa memilah atau menerima informasi dari beberapa platform yang tadi. Mungkinkah kita nonton live dan lain-lain, kita lihat begitu. Jadi kita sudah bisa mulai bergerak.
Dan mungkin itu saja ulasan singkat dari saya. Semoga pengalaman belajar ini bisa menginspirasi kita semua tentang menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.